Saudara, jumpa lagi untuk kesekian kalinya. Cuma hari ini kita mau lihat lanjutan dari kisah Abraham. Kalau kemarin panggilan Abraham, sekarang kita anggaplah Abraham sudah berjalan. Abraham sudah keluar. Rupanya ada banyak orang yang dia bawa, termasuk salah satunya Lot, keponakannya. Nah, saudara tahu di dalam Alkitab, kalau kita baca Kejadian pasal 13, waktu Abraham bersama dengan Lot, karena makin hari mereka itu makin bertambah banyak peternakan mereka, maka timbul perselisihan antara Abraham dan juga Lot, keponakannya. Nah, tapi Abraham itu tidak mau adanya perselisihan itu. Dalam cerita itu dikatakan bahwa Abraham maunya damai. Lalu dia pesan begini, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, ya aku ke kanan. Jadi itu sebagai orang tua, tanda kutip paman yang baik, dia lakukan seperti itu, saudara. Nah, sekali lagi, ada 3 hal, saudara, yang bisa kita pelajari dari peristiwa pertikaian antara Abraham dan Lot. Yang pertama, Abraham itu mengutamakan perdamaian dan hubungan baik. Saudara, Abraham menunjukkan kebijaksanaan dengan menawarkan solusi damai kepada Lot ketika ada perselisihan, di mana sumurnya mungkin jadi rebutan, makanan mungkin jadi rebutan, dan sebagainya, dan konflik. Tapi Abraham ingin agar adanya perdamaian dalam keluarga. Mau menjaga hubungan keluarga supaya tidak terjadi masalah yang lebih runcing, yang lebih hebat. Nah, sikap ini, saudara, mengajarkan pentingnya mengutamakan perdamaian daripada kepentingan pribadi. Nah, saudara, saya melihat di dalam keluarga, anak-anak, dalam hal masalah pembagian warisan dan sebagainya, seringkali timbul persoalan. Dan persoalan itu begitu rumitnya karena harta. Pernah seorang ibu, dia ceritakan pada saya dalam satu pertemuan. Dia bilang, Pak Saud, saya punya teman. Dia itu mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Dan anaknya ambil dong, ya. Lalu dia ikut anaknya, tinggal di rumah anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Anaknya itu meninggal. Sehingga tinggal menantunya. Dan celakanya adalah menantunya menikah lagi. Sehingga warisannya pun dibawa kabur semua. Itu pengalaman dari temannya. Lalu dia bilang sama saya begini, setelah melihat kejadian seperti itu, saya sekarang waspada, berjaga-jaga. Dia punya 2 orang anak laki, ya, ibu ini. Nah, ibu ini, dia telah mewariskan anak laki yang kecil, sebuah rumah dan harta yang lain. Dia masih ada harta sebagian, juga rumah. Dia mau wariskan kepada anaknya. Tapi dengan perjanjian sekarang, pakai pengacara atau notaris. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah dia mau katakan kepada anaknya bahwa harta ini, rumah ini sudah saya berikan kepadamu.
tetapi engkau boleh mengambilnya waktu nanti aku sudah meninggal. Apa yang dia takutkan itu benar-benar terjadi, saudara. Anaknya duluan meninggal, tinggal menantunya, ya beserta cucu lah. Puji Tuhan, menantunya baik, tetap bersama dengan dia sampai dia meninggal. Nah, saya melihat di sini ada kebijaksanaan tertentu daripada orang tua ketika masalah warisan, masalah pembagian. Nah, sehingga tidak timbul perselisihan. Tapi ada juga yang timbul perselisihan. Dan perselisihan yang makin meruncing sehingga hubungan sesama keluarga itu menjadi putus. Saudara, pelajaran ini mengajarkan pada kita bahwa Abraham mengutamakan perdamaian dalam hubungannya. Yang kedua, Abraham berani melepaskan hak. Abraham rela memberikan pilihan kepada Lot terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya ia sebagai senior, dia yang berhak untuk memilih terlebih dahulu. Jadi dia katakan, kalau engkau pilih kanan, saya pilih kiri. Kalau engkau pilih kiri, aku pilih kanan. Dan Alkitab mencatat, saudara, apa yang dipilih oleh Lot itu, yang subur-subur, yang bagus-bagus, itu dipilih Lot. Yang tandus, sisanya diserahkan kepada pamannya yang bernama Abraham ini. Nah, saudara, kerelaan Abraham melepaskan haknya ini mengajarkan bahwa melepaskan hak demi orang lain membawa berkat bagi orang lain di kemudian hari, itu merupakan satu anugerah yang bisa kita praktekkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Abraham sanggup melakukannya. Dia mempersilakan ponakannya terlebih dahulu. Tapi uniknya adalah, walaupun Abraham mengambil yang kurang subur, tapi Tuhan mengubahnya menjadi subur, menjadi makmur. Yang ketiga, saudara, Abraham itu percaya, yakin dengan iman akan penyertaan Tuhan. Saudara, Abraham memilih untuk tetap tinggal di tanah yang terlihat kurang subur itu. Tetapi ia percaya kepada janji Tuhan. Sikap ini mengajarkan satu iman keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara kita setiap keadaan. Dan apa yang dipilih oleh ponakannya, akhirnya kan kita tahu, dimusnahkan. Ada Sodom dan Gomoranya itu. Di situ ada kejahatan dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa pertikaian Abraham dan Lot ini? Saudara, jikalau di dalam keluarga kita ada pertikaian, ada perselisihan, sebenarnya kunci utamanya itu adalah perdamaian. Dan jikalau engkau adalah orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, menghadapi cara demikian, mestinya engkau tidak boleh berlaku hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Boleh tegas, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mau mengalah itu lebih bagus. Karena bagi Abraham, saudara, mengalah itu bukan berarti kalah. Tapi justru mengalah itu berarti dia mengalahkan kejahatan. Jangan kita pikir
Kalau ada orang yang mengalah itu berarti dia itu sudah penakut, boyong, moyong, tidak berguna. Enggak. Justru ada yang mengalah membuat dia menjadi kemenangan. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.